Pernah nggak sih ngerasa energi kamu kayak terkuras habis cuma gara-gara orang di sekitar? Kita semua pasti pernah ngalamin itu. Nah, di sini kita bakal lihat gimana filosofi kuno stoikisme ternyata bisa ngasih kita alat-alat yang praktis banget buat dunia modern. Kita bakal belajar caranya membangun kedamaian batin yang kokoh, yang nggak bisa digoyahin sama siapapun. Kita mulai dari sini, dari kutipan yang dalam banget dari Kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, Marcus Aurelius. Dan ini bukan soal balas dendam. Ini soal perubahan mendasar dalam cara kita merespon. Dan inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Nah, ini dia kuncinya. Fokusnya itu geser, bukan lagi soal mereka, tapi soal kita. Tujuannya bukan buat balesin mereka, tapi buat bangun sebuah benteng di dalam diri kita sendiri. Sebuah ketahanan yang bikin kita tetap berdiri kokoh, nggak peduli badai apapun yang datang dari luar. Ini kan pertanyaan utamanya ya. Gimana sih caranya kita bisa bangun kedamaian batin yang kuat banget, yang nggak bisa dirusak sama orang lain? Jawaban dari kaum stoik mungkin bakal mengejutkan kamu. Karena semuanya itu dimulai bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini fondasinya, dasar dari segalanya. Jadi sebelum kita bangun bentengnya, kita harus kenal dulu dong tanah tempat kita mau membangun. Dan itu dimulai dengan memahami dunia di dalam diri kita sendiri. Coba deh bayangin, kesadaran diri itu kayak punya peta super detail buat pikiran kita sendiri. Dengan peta ini, kamu jadi tahu di mana letak kekuatanmu, tapi juga sadar di mana ada kelemahan. Dan justru kesadaran inilah yang jadi langkah pertama buat ngubah setiap rintangan jadi, batu loncatan. Wah, manfaatnya di kehidupan nyata tuh gede banget. Pas kamu bener-bener kenal diri kamu, omongan atau kritikan orang lain tuh jadi nggak mempan lagi. Rasanya tuh udah bukan serangan personal lagi. Kamu bisa lihat itu apa adanya, cuma cerminan dari sudut pandang mereka, bukan definisi tentang siapa dirimu. Oke, petanya udah ada, sekarang waktunya bangun benteng. Di bagian ini, kita bakal fokus gimana caranya menciptakan pertahanan emosi yang benar-benar kokoh, yang dibangunnya dari dalam. Ini nih, ada 4 alat praktis buat ngelawan suara-suara negatif di kepala kita. Pertama, bingkai ulang pikiran, ubah yang tadinya aku gagal jadi aku lagi belajar. Kedua, mindfulness, amati aja pikiran negatif itu kayak awan lewat, kamu nggak perlu nempel sama pikiran itu. Ketiga, rasa syukur. Ini cara instan buat mengalihkan fokus. Dan terakhir, yang paling penting, welas asih diri. Jangan pelit-pelit baik sama diri sendiri. Saya suka banget deh perbandingan di slide ini. Coba lihat yang kiri. Itu tuh kita yang cuma mandangin masalahnya aja. Ibaratnya cuma ngeliatin pohon tumbang yang kehalangin jalan. Nah, bandingkan sama yang kanan. Kita fokus cari solusi, cari jalan lain buat lewat. Pertanyaannya simple, kita mau terus-terusan terjebak atau kita mau terus maju? Oke, lanjut ya. Namanya perisai emosional. Anggap aja ini kayak baju zirah yang nggak kelihatan. Tujuannya bukan buat bikin kita jadi mati rasa loh ya, tapi buat menangkis hal-hal negatif sebelum itu benar-benar nyakitin dan ngerusak kedamaian batin kita. Coba deh renungin bentar. Di area mana sih dalam hidup kamu perisai ini bakal paling kepake? Mungkin di tempat kerja? Atau pas berhadapan sama anggota keluarga tertentu. Cuma dengan sadar di mana butuhnya aja, itu artinya kamu udah mulai proses buat ngebangunnya loh. Oke, pertahanan di dalam diri udah mulai kita bangun nih. Sekarang kita bahas strateginya pas lagi berhadapan langsung sama orang lain. Gimana kita gunain semua alat ini di dunia nyata? Nentuin batasan itu penting banget, dan analogi taman ini pas banget deh. Pertama, renungkan dulu taman mana dalam hidupmu yang perlu dilindungi. Kedua, komunikasikan batasan itu. Ini bukan egois, ini soal menghargai diri sendiri. Ketiga, dan ini bagian tersulitnya, jagain pagar itu, benar-benar ditegakkan secara konsisten. Nah, ini ada 3 alat cerdas lagi buat ngelola interaksi. Jarak strategis, kadang kita cuma perlu mundur sedikit buat dapat perspektif yang lebih jernih. Empati selektif, energi emosional kita kan terbatas ya, jadi gunain dengan bijak. Dan mendengarkan secara aktif. Coba deh dengerin buat benar-benar ngerti, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Dan ini pengingat yang penting banget. Jaga ketenangan batin kita itu jauh lebih berharga daripada sekedar menang argumen. Memilih mana pertempuran yang layak kita perjuangkan, itu justru tanda kekuatan sejati, bukan kelemahan. Nah, kita sampai di bagian terakhir nih, dan ini bisa dibilang bagian yang paling penting. Gimana caranya biar semua ini bisa bertahan lama? Jawabannya ada di cara kita ngelola aset kita yang paling berharga, yaitu energi kita. Analogi ini keren banget sih.
Kita kan nggak mungkin ngebiarin baterai HP kita sampai 0% kan? Nah, terus kenapa kita biarin energi mental dan fisik kita terkuras habis? Mengelola energi kita dengan cerdas itu kunci buat ketahanan jangka panjang. Terus gimana caranya recharge yang pintar? Ada 3 pilar utamanya. Meditasi buat menyeimbangkan pikiran, nutrisi yang bagus buat ngasih bahan bakar ke tubuh, dan yang ini nih, yang sering banget kita lupain, mencari dukungan. Gini deh, kita harus lurusin satu hal. Minta tolong entah itu ke teman, keluarga, atau bahkan profesional, itu sama sekali bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah tindakan kekuatan dan kesadaran bahwa untuk bertumbuh, kita semua saling membutuhkan. Buat nutup semuanya, kita balik lagi ke metafora taman tadi. Energi kita itu terbatas. Daripada energi kita habis buat nyabutin rumput liar yang ya ampun bakal tumbuh lagi dan lagi, gimana kalau kita fokusin energi itu buat nyiramin bunga-bunga yang kita mau lihat mekar? Jadi, sebagai penutup, aku mau tinggalin kalian sama satu pertanyaan ini. Energi itu sumber daya paling berharga yang kita punya. Setelah dengerin semua ini, pertanyaannya, kemana kamu mau menginvestasikannya? Pilihannya, seperti biasa, ada di tangan kamu.